Yo, what's up guys? Nah, di video kali ini gue merangkum film dinosaurus nih. Judul filmnya adalah The Good Dinosaurus yang dirilis tahun 2015 lalu. Nah, film ini bakal bercerita tentang dinosaurus yang selalu dianggap lemah oleh semua orang. Bahkan keluarganya juga menganggapnya seperti itu. Dan pada akhirnya dia ini berusaha untuk melawan rasa takutnya agar dia menjadi dinosaurus yang pemberani. Oke, buat kalian penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, film ini diceritakan pada zaman dulu ada sebuah meteor yang akan mengarah ke bumi. Dan tapi ternyata meteor itu tidak mengenai bumi, dan para dinosaurus itu berhasil selamat dan melanjutkan kehidupannya. Lalu singkat cerita, jutaan tahun setelah itu, di sini diperlihatkan sebuah pemukiman yang dihuni oleh para dinosaurus berjenis Brontosaurus. Dan di sini diceritakan dia ini sedang hidup bersama pasangannya dan sedang mengerjakan kebun dan juga tempat tinggalnya. Dan hingga pada akhirnya mereka ini mempunyai anak, dan anak yang pertama menetas ini bernama Silibi. Lalu anak yang kedua ini bernama Sibak. Dan anak yang terakhir, dia ini memiliki kekurangan dari saudara-saudaranya. Dan dia ini memiliki tubuh yang kecil dan lebih lemah dari saudaranya. Dan dia bernama si Arlo. Lalu singkat cerita, ketika para anak ini remaja, ayahnya ini menyuruh mereka untuk mereka bekerja. Dan si Arlo ini mendapatkan tugas untuk memberi makan para ayam. Tapi di sini dia ini merasa takut dan selalu saja dikejar saat memberi makan ayam itu. Nah, di sini ayahnya ini terlihat sedang membuat sebuah gudang untuk menyimpan persediaan makanan mereka. Dan saya juga memberikan sebuah tanda sebagai tanda pencapaian besarnya. Lalu saat anaknya ini memberikan sebuah tanda juga, ayahnya ini bilang kepada anak-anaknya, jika mereka ingin ngasih tanda di tempat itu, mereka ini harus membuat hal besar, dan baru mereka ini bisa ngasih tanda di tempat itu. Dan pada akhirnya mereka ini berlomba-lomba untuk melakukan hal besar sebagai pencapaian mereka. Dan di sini terlihat si Bak ini, dia ini telah berhasil membersihkan lahan perkebunan. Dan si Libi juga, dia ini telah berhasil menyelesaikan tugas kebunnya. Dan kini sisa si Arlo nih yang akan melakukan hal besar, di mana dia ini akan melawan rasa takutnya untuk ngasih makan para ayam. Tapi pas sampainya di kandang, di sini si Arlo ini dia ini melihat si Bak yang sudah tergeletak di sana. Dan di sini si Bak ini mengatakan kalau dia sudah diserang oleh para ayam. Dan ternyata dia melakukan hal itu untuk menakut-nakuti si Arlo agar dia tetap takut dengan para ayam. Lalu di sini pada akhirnya si Arlo ini mulai putus asa nih, dan dia pun mengatakan kalau dia sudah tidak ingin membuat tanda pencapaian besarnya itu. Nah, singkat cerita, di malam harinya di sini saya ini membangunkan si Arlo, dan dia pun akan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Dan di sini si Arlo yang penakut, awalnya dia ini menolak, dan saya ini mengatakan kalau dia harus melawan rasa takutnya. Dan hingga pada akhirnya si Arlo ini melihat kunang-kunang dan membuat dia sangat terpukau melihatnya. Wow, ada promo murah nampol. Dapatkan potongan voucher hingga diskon 50% dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Segala lengkapi alat perjalanan Anda hanya di Boskoper. Belanja aman, nyaman, dan original. Lalu singkat cerita, di keesokan harinya di sini si ayah ini kembali mendatangi si Arlo. Dan si ayah ini menyuruh si Arlo untuk menghilangkan rasa takutnya. Dan dia pun memberikan tugas agar si Arlo ini menangkap pencuri makanan di gudangnya. Lalu mereka ini membuat jebakan, dan si Arlo juga sangat bersemangat untuk melakukan tugas itu. Lalu gak lama kemudian, ternyata pencuri itu telah berhasil tertangkap. Dan pas si Arlo melihatnya, ternyata dia ini adalah anak manusia. Dan di sini saat si Arlo akan membunuhnya, dia pun merasa gak tega dan malah melepaskan anak itu.
Lalu di sisi lain, ternyata ayahnya ini melihat perbuatan si Arlo dan membuat si ayah sangatlah marah karena si Arlo ini malah melepaskannya. Lalu pada akhirnya ayah ini mengajak si Arlo untuk kembali menangkap anak itu. Tapi saat di perjalanan, terlihat cuaca di tempat itu sudah mulai mendung dan si Arlo juga terlihat sudah tidak kuat untuk mengejarnya. Nah di sini si ayah melihat si Arlo kecapean, akhirnya dia ini memutuskan untuk menghentikan pengejarannya itu dan akan kembali ke rumahnya. Tapi di sini mereka ini tiba-tiba dibuat kaget karena tiba-tiba air di sungai itu terlihat akan meluap. Nah di sini si ayah melihat si Arlo begitu sangat lemah, dia pun langsung melemparkan si Arlo ke tempat yang lebih tinggi agar dia tidak terbawa oleh arus. Dan saat itu juga air sudah semakin mendekat dan menyebabkan si ayah tewas di tempat itu. Lalu setelah kejadian itu, di sini si ibu ini merasa tidak sanggup melakukan semua pekerjaannya tanpa ada suaminya. Dan pada akhirnya juga, di sini Salo ini memutuskan untuk membantu ibunya agar bisa lebih meringankan bebannya. Lalu pas Salo akan mengisi kembali gudang makanan, dia pun tiba-tiba dibuat kaget karena ternyata di dalam situ sudah ada anak yang kemarin yang sempat ditangkap oleh si Arlo. Nah si Arlo yang melihat itu, dia pun berusaha menangkapnya karena gara-gara dia ayahnya bisa meninggal dunia. Tapi gak diduga juga, di sini si Arlo ini malah ceroboh dan membuat dia harus terjatuh ke sungai bersama anak itu. Lalu setelah lama terbawa arus, di sini Salo ini mulai tersadar dan dia juga kembali melihat anak itu dan kembali akan menangkapnya. Lalu setelah melakukan pengejaran, di sini Salo ini sudah mulai nyerah dan dia ini akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya saja dan akan mengikuti arah sungai itu sebagai penunjuk jalan ke rumahnya. Lalu di sini si Arlo ini sudah mulai lapar dan dia ini mencoba untuk mengambil buah di atas pohon. Tapi ternyata juga hal itu malah membuat kaki dia tersangkut dan hingga membuat dia terjebak sampai keesokan harinya. Lalu pas besoknya dia pun terbangun dan si Arlo ini merasa terkejut karena ternyata kakinya sudah terlepas. Karena ternyata anak itu sudah menggali tanah itu agar si Arlo bisa terlepas. Lalu gak lama kemudian hujan pun turun dan di sini si Arlo ini berusaha bikin tempat berteduh. Tapi hal itu juga malah jadi bahan olok-olokan hewan di sana. Nah lalu gak lama kemudian ternyata bocah itu kembali mendatangi si Arlo dan sembari membawa hewan untuk si Arlo makan. Tapi karena si Arlo ini bukan pemakan daging, dia ini menolaknya. Lalu gak lama kemudian juga dia pun balik lagi dan kali ini dia membawa buah dan si Arlo ini akhirnya mau memakannya. Lalu si bocah ini dia pun bilang kepada si Arlo untuk pergi ke pohon buah itu agar si Arlo bisa kenyang. Nah sampai di sana, di sini si Arlo ini seneng banget nih dan dia pun langsung memakannya. Tapi saat itu juga di sini tiba-tiba ular terjatuh ke si Arlo dan membuat dia seketika sangatlah panik. Nah si bocah yang melihat itu, dia pun langsung menyerang ular itu hingga ular itu kabur dari sana. Dan setelah kejadian itu, di sini tiba-tiba muncul dinosaurus lain dan dia ini sangat terpukau dengan aksi si bocah ini. Dan dia ini ingin mengambilnya agar dia ini bisa jadi pelindungnya. Nah di sini juga pada akhirnya si Arlo ini berebut dengan dinosaurus lain. Dan pada akhirnya si Arlo ini ngasih bocah itu dengan nama si Spot. Lalu singkat cerita, mereka ini kembali berpetualang untuk mencari rumah si Arlo. Dan di sini juga mereka ini malah menemukan sebuah lubang tupai dan mereka ini malah menjadikannya tempat bermain. Lalu di sini juga si Spot ini ngajarin berbagai hal kepada si Arlo dan sampai-sampai dia juga ngajarin si Arlo berenang sampai dia bisa.
Lalu setelah capek berenang, di sini Charlo ini dia pun ngajak si Spot untuk makan buah yang terjatuh di tempat itu. Tapi pas mereka memakannya, buah itu malah membuat mereka mabuk. Nah, singkat cerita, di malam harinya keseruan mereka ini terus berlanjut. Dan Charlo ini ngajak si Spot untuk bermain dengan kunang-kunang. Dan seperti yang dia lakukan sewaktu dengan ayahnya. Dan setelah melakukan hal itu, di sini si Arlo ini kembali teringat dengan keluarganya. Dan dia ini ingin pulang ke rumahnya. Lalu Spot juga, dia pun menjawab kalau dia juga ingin bertemu dengan keluarganya. Karena dari kecil, dia tidak pernah bertemu dengan keluarganya. Dan memaksa dia harus hidup mandiri di dalam hutan. Lalu singkat cerita, di pagi harinya mereka ini kembali berjalan untuk mencari rumah si Arlo. Tapi saat itu juga cuaca di sana sudah mulai mendung dan membuat si Arlo sangatlah trauma dan langsung pergi mencari tempat bersembunyi. Lalu setelah badai itu menghilang, di sini si Arlo ini melihat kawanan burung Pterosaurus dan dia ini mencoba untuk memanggilnya. Dan di sini diceritakan para Pterosaurus ini sedang mencari para hewan-hewan yang terjebak akibat badai tadi. Dan di sini si Arlo ini mengira kalau mereka ini akan membantunya. Dan dia juga bilang untuk membantu si Arlo untuk mencarikan rumahnya. Dan saat mereka sedang membebaskan hewan yang terjebak di sana, di sini si Arlo juga mencoba membantunya. Tapi di sini si Arlo ini tiba-tiba dibuat kaget karena ternyata mereka ini bukan menolongnya, melainkan dia ini malah memakannya. Nah, mengetahui kalau mereka adalah dinosaurus yang jahat, di sini si Arlo ini langsung mengajak si Spot untuk pergi kabur dari sana. Lalu saat mereka dikejar, di sini si Arlo ini melihat dinosaurus yang satu spesies dengan dirinya, dan dia pun memanggilnya untuk meminta tolong. Tapi pas dinosaurus itu melihat ke arahnya, ternyata itu bukan satu spesiesnya, melainkan dia ini adalah jenis dinosaurus T-Rex. Dan di sini hal yang gak disangka pun terjadi. Para T-Rex ini langsung melindungi si Arlo dari serangan para Pterosaurus. Dan ternyata juga para T-Rex ini adalah dinosaurus yang baik. Lalu setelah berhasil mengusir para Pterosaurus, di sini tiba-tiba muncul T-Rex yang lebih besar. Dan ternyata dia ini adalah ayah dari para T-Rex itu. Dan di sini lalu si Arlo ini meminta tolong kepada mereka dan menanyakan arah jalan ke rumahnya. Dan di sini para T-Rex ini tidak bisa membantunya karena mereka sedang sibuk. Karena mereka ini harus mengembala para banteng. Nah, pada akhirnya mereka ini membuat kesepakatan agar mereka saling membantu karena diceritakan para banteng T-Rex ini telah dicuri oleh dinosaurus yang lain. Dan di sini si Arlo ini akan mencari para banteng-banteng T-Rex ini, dan si T-Rex juga akan menunjukkan jalan arah ke rumah si Arlo. Lalu singkat cerita, pada akhirnya mereka ini berhasil menemukan para banteng. Dan si ayah T-Rex ini punya ide nih agar mereka ini bisa merebut para banteng itu kembali. Dan di sini si Arlo ini disuruh untuk mendekati para banteng sebagai pancingan para pencuri banteng itu. Dan saat para pencuri banteng itu datang, barulah di sini para T-Rex ini langsung membantai mereka semua. Dan pada akhirnya mereka ini telah berhasil mengalahkan para pencuri. Dan para banteng kembali direbut oleh para T-Rex. Nah, singkat cerita, di malam harinya di sini si Arlo ini ikut bermalam dengan para T-Rex. Dan para T-Rex ini dia pun menceritakan kisah-kisah kerennya setelah mereka mendapatkan luka-luka di tubuhnya. Dan di sini si T-Rex juga mengatakan kalau luka yang ada di wajahnya itu bekas perkelahian dia dengan buaya. Dan saya juga berhasil mengalahkan buaya itu. Nah, mendengar hal itu, di sini si Arlo ini merasa sangatlah kagum karena mereka bisa mengalahkan rasa takutnya. Dan dari sini juga si Arlo ini mulai bertekad kalau dia juga bisa mengalahkan rasa takutnya.
Lalu singkat cerita, di pagi harinya para T-Rex ini mengajak si Arlo untuk mengembala para banteng. Dan dia pun bilang, jangan biarkan para banteng itu terpisah. Dan di sini si Arlo ini sudah mulai percaya diri kalau dia bisa melakukan hal itu. Dan dia pun langsung membaduk si banteng hingga si banteng itu masuk lagi ke barisannya. Dan pada akhirnya juga di sini si Arlo ini harus berpisah dengan para T-Rex karena dia akan pergi ke rumah si Arlo yang sudah ditunjukkan oleh para T-Rex. Dan di sini mereka ini selalu saja mengaum saat di perjalanan karena hal itu sebagai bentuk kalau mereka sangatlah senang. Dan di sini tiba-tiba si Arlo ini dibuat kaget karena ternyata aungannya itu dijawab oleh seseorang. Dan pas si Arlo melihatnya, ternyata yang membalas itu adalah manusia hutan. Dan si Spot yang melihat itu, dia pun mulai penasaran dan mencoba mendekatinya. Tapi di sini, si Arlo yang tidak mau terjadi sesuatu kepada si Spot, dia pun menghentikannya dan langsung membawanya pergi dari tempat itu. Lalu mereka ini menaiki sebuah bukit, dan gak disangka juga di sana hujan mulai turun. Dan datang juga Pterosaurus yang tadi dan kembali menyerang mereka. Dan di sini setelah perjuangan cukup panjang, di sini si Arlo ini harus kehilangan si Spot karena diculik oleh para Pterosaurus. Dan si Arlo juga dia pun harus terjatuh ke sebuah jurang. Nah lalu pas si Arlo pingsan, dia pun tiba-tiba melihat ayahnya dan berusaha menyelamatkannya. Lalu si Arlo ini bilang kepada ayahnya kalau dia harus menyelamatkan juga temannya karena dia sedang dalam bahaya. Tapi setelah beberapa kali mengatakan itu, ayahnya ini tidak mendengarkannya. Dan saat itu juga dia pun tersadar kalau ayahnya sudah benar-benar tiada. Dan dia pun mengatakan kalau dia harus kembali dan akan menyelamatkan temannya. Lalu saat itu juga di sini ayahnya ini membalikkan badannya. Dan dia pun mengatakan kalau ayahnya sangat bangga kepada si Arlo karena sekarang si Arlo ini telah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Dan pas dia sadar, dia pun langsung berlari dan akan menyelamatkan si Spot. Lalu di sini dia pun melihat si Spot yang akan dimakan oleh para Pterosaurus. Dan seketika juga dia pun mengaum dan membuat mereka ketakutan di sana. Tapi di sini tiba-tiba banjir akan datang dan akan menghantam mereka. Dan di sini si Arlo ini dia pun langsung berusaha nih untuk menyelamatkan si Spot. Dan setelah terombang ambing di sungai itu, ternyata mereka ini berhasil selamat. Dan mereka juga kembali dibuat kaget dengan suara aungan yang sempat tadi menjawabnya. Dan ternyata kini dia pun muncul sembari membawa keluarga kecilnya. Dan ternyata juga dia adalah ayah dan ibunya si Spot yang sudah lama dicari oleh si Spot. Lalu si Arlo ini menyuruh si Spot untuk bergabung dengan keluarganya. Dan Spot ini awalnya menolaknya karena dia juga tidak mau kehilangan si Arlo. Lalu si Arlo ini mengatakan kalau dia harus bersama keluarganya karena hal itu akan membuat dia sangat bahagia. Dan Spot yang mengerti hal itu, dia pun langsung memeluknya sebagai tanda perpisahan mereka. Dan pada akhirnya mereka ini berpisah. Lalu film pun diakhiri dengan si Arlo yang sudah sampai di rumahnya. Dan ibunya juga sangat terkejut karena si Arlo ternyata masih hidup. Lalu mereka ini kembali berkumpul. Dan si Arlo juga memberikan tanda pencapaian besarnya karena dia telah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Dan pada akhirnya juga film pun Mamat. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue dari tim Merah Pencerit. Dan seperti biasa, terima kasih.